Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Namaku Erbiantoro, biasa dipanggil Abi. Cerita ini bermula saat aku lulus SMK dan belum mendapat pekerjaan. Sebenarnya banyak lowongan kerja, tapi aku merasa semua belum cocok dengan keinginanku. Hingga mau tidak mau, aku putuskan untuk membantu usaha keluargaku, yaitu berjualan sepatu keliling di luar pulau, dengan menggunakan mobil box, tepatnya di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Bapak menyambut keinginanku dengan sukacita. Paling tidak, aku mau bekerja, tidak bermalas-malasan saja di rumah. Bi, nanti kalau kakak iparmu sudah datang, kamu ikut dia, jualan di Kota Dombu. Yang di sini biar bapak yang mengurus, ujar beliau setelah beres menata barang dagangan. Aku mengiyakan sambil ikut membereskan semua. Setelah beberapa hari, sampailah Mas Agus di Kota Bima. Mas Agus adalah kakak iparku yang tinggal di wilayah Jawa Timur juga. Dan kebetulan dia menjalankan usaha yang sama. Hanya saja, selama ini dia lebih fokus di wilayah lokal. Tapi melihat peluang bagus di wilayah Nusa Tenggara, akhirnya dia mengikuti jejak bapak. Memilih menyusul dan membagi wilayah dengan bapak. Seandainya aku tahu dia akan kesini juga, tentu aku akan bareng dengannya. Mas Agus datang bersama seorang temannya yang diajak sebagai sopir. Memang Mas Agus belum pandai menyetir mobil, meski sudah punya mobil sendiri. Dan malam ini dia akan menginap di kontrakan bapak sebelum mengambil barang dagangan esok hari. Bapak menceritakan tentang lokasi yang akan menjadi wilayah pekerjaan kami, juga memberitahu kawasan yang bakalan ramai pembeli. Aku yang belum berpengalaman sama sekali meminta agar bisa cepat menarik hati pelanggan. Abi biar ikut kamu saja, Gus, ucap bapak sebelum beranjak tidur. Setelah beres dengan semua kebutuhan, sore itu pun kami memutuskan berangkat ke Kota Dombu. Sebelum berpamitan, bapak menyerahkan sebuah kunci. Kemudian aku dan Mas Agus diberitahu alamat kontrakan kami. Kontrakan yang akan menjadi tempat tinggal selama berjualan di Kota Dombu. Bapak paham betul daerah itu, karena beliau juga sempat berjualan di sana dulunya. Dan beberapa hari kemarin, beliau pergi ke sana untuk mencarikan kami tempat tinggal. Setelah itu, aku dan Mas Agus berpamitan dan berangkat menuju Kota Dombu. Melewati perjalanan kurang lebih 90 menit, akhirnya sampailah kami di Kota Dombu. Dan sebelum menuju kontrakan, terlebih dulu kami mencari makan malam, lalu berkeliling untuk menyaksikan kehidupan warga di kota ini. Hingga sekitar pukul 9, kami putuskan untuk ke kontrakan. Kontrakan kami adalah rumah panggung berbentuk letter L, dengan bagian bawah rumah agak menjorok. Bagian yang memanjang di depan terdiri dari 2 kamar, dan yang ke samping adalah tempat tinggal si pemilik. Sementara agak jauh di belakang, setibanya kami di halaman kontrakan, tiba-tiba aku merasakan hawa yang aneh di sekitaran rumah. Aku melihat suasana rumah sangat gelap dan suram, walaupun ada penerangan yang cukup. Sekejap kemudian aku terhenyak, saat mataku menangkap sekelebat bayangan putih melintas, yang membuat perasaanku terkaget tidak karuan. Ada rasa takut dan cemas yang mulai datang. Tapi sepertinya Mas Agus dan kawannya tidak merasakan hal itu. Mereka tampak tenang dan biasa saja. Kemudian kami pun masuk ke kamar nomor 2, karena kamar nomor 1 sudah ada yang menempati. Ketika membuka pintu, tepat ada anak tangga menuju ruang bawah, yaitu menuju dapur. Tampak suasana di bawah sangat gelap tanpa penerangan. Sedangkan di sebelah kiri dari pintu yang aku buka adalah pintu kamar kami. Segera kami masuk dan tidak lupa mengucap salam sebelumnya.
Di dalam kamar, pandanganku langsung tertuju pada sebuah meja. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman dengan meja tersebut. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan Mas Agus dan kawannya langsung berbaring di ranjang. Karena hanya ada satu balai, maka nantinya aku akan tidur di bawah beralaskan kasur lipat. Untuk sesaat, pandanganku masih tertuju pada meja tersebut. Meja bundar dengan alas double batu oniks, yang di tepiannya berukir motif indah melingkar. Kaki meja biasa saja, bahkan terlihat sudah agak rapuh. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang lain di meja tersebut. Sebelum menggelar kasur lipat, terlebih dulu aku ke kamar mandi. Betapa terkagetnya aku saat berada di dalam. Hampir di keseluruhan dinding dipenuhi bekicot. Sungguh pemandangan yang membuatku merinding, sekaligus menjijikkan. Entah dari mana hewan-hewan itu datang, padahal di dekat rumah tidak ada sawah ataupun perkebunan lembab. Kalaupun berasal dari sungai, sepertinya mustahil, karena selain jaraknya jauh, untuk naik sampai ke rumah lumayan tinggi. Aku segera kembali keluar dengan perasaan merinding. "Ada apa, Bi? Kok tidak jadi?" tanya Mas Agus yang juga hendak ke kamar mandi. Sebelum aku menjawab, terlebih dulu dia masuk dengan cepat. Mungkin dia sudah kebelet buang air, dan sepertinya kondisinya aman. Kakak iparku yang penakut itu melanjutkan aktivitasnya di dalam. Seandainya dia melihat bekicot itu, sudah pasti akan kembali keluar. Aku yang merasa penasaran, masih berdiri menunggu Mas Agus keluar. "Masih di sini, Bi? Memangnya ada apa? Kok kamu tidak jadi ke kamar mandi?" Mas Agus bertanya, begitu melihatku menunggunya selesai. Aku tidak menjawab dan langsung mengecek ke dalam. Tidak ada satupun siput yang tersisa, bersih. Melihat gelagatku yang aneh, kembali Mas Agus bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Tidak ada apa-apa kok, Mas," jawabku langsung menutup pintu kamar mandi. Waktu menunjukkan pukul 11, kami hentikan obrolan tentang kota ini, lalu bersiap istirahat. Mas Agus menyuruh aku untuk tidur di atas balai, sedangkan dia dan kawannya tidur di bawah beralaskan kasur lipat. Sebenarnya aku lebih nyaman tidur di bawah, tapi menghindari perdebatan, maka aku ikut saja keputusannya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah terlelap, sedangkan aku masih belum bisa pejamkan mata. Tidak tahu apa penyebabnya, tapi nyawaku belum mau diajak tidur. Pandanganku tertuju pada lorong menuju ruang bawah, dan aku yang merasa penasaran bangkit, lalu menuju ke sana. Ada perasaan bimbang untuk melihat ke bawah, dan meskipun ragu, namun keinginan yang kuat menuntunku untuk beranjak ke bawah. Perlahan aku beranikan diri untuk turun tangga. Dengan penerangan korek api, aku perhatikan dengan seksama setiap bagian dapur. Dan ternyata, tepat di bawah kamarku, ada sebuah ruangan tanpa pintu. Aku bisa melihat dengan jelas, ada sebuah lemari kayu di dalam ruangan itu. Sebuah lemari kuno, yang letaknya mungkin tepat sejajar dengan meja di kamarku. Meja yang juga kuno, dan bagiku ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku merasa merinding sendiri. Karena memang sudah tidak ada apa-apa lagi di ruang bawah, maka rasa penasaranku sudah terobati. Aku pun segera kembali naik ke atas. Aku coba pejamkan mata. Dalam hitungan menit, aku dikagetkan dengan suara seorang melewati tangga. Suara itu terdengar sangat jelas dalam pendengaranku. Seketika itu pula jantungku berdetak semakin kencang. Sekejap, aku melirik ke arah tangga, menunggu seseorang datang di sana. Tapi tidak terlambat siapapun, padahal suara dari tangga sudah menghilang. Tapi ternyata aku salah. Secara perlahan, muncul sosok yang mengerikan. Sosok seorang wanita berbaju putih berambut panjang, menggandeng sosok pria cebol bermata merah besar, dengan tubuh berwarna gelap. Keduanya menyeringnya menatap ke arahku.
Perasaanku semakin tidak karuan. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tubuhku yang diguyur keringat dingin seperti terpatri di atas kasur. Sama sekali tidak bisa bergerak. Untuk menangkal ketakutan, aku pejamkan mataku, mencoba mengusir apa yang kulihat. Setelah beberapa saat, kembali kubuka mata. Dan aku pun merasa lega karena sosok tersebut sudah raib. Sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tapi kali ini keanehan kembali menyusul. Terdengar suara seseorang sedang menggunakan palu dan tatah. Seperti tukang kayu yang sedang bekerja membuat ukiran. Aku tetap diam saja di atas kasur. Suara itu terus terdengar dan membuatku terganggu. Dan malam pertama itu pun berlalu tanpa bisa tidur. Menjelang subuh, suara itu tidak lagi terdengar. Di keesokan harinya, aku mengecek kembali ke ruangan bawah. Sambil memasak di dapur, aku pastikan kalau yang terlihat semalam bukanlah ilusi semata. Tapi lemari itu tidak ada di tempat. Yang terlihat hanya ruangan kosong tanpa terisi apapun. Sungguh, sesuatu yang sangat aneh. Meski kejanggalan itu sangat nyata, tapi aku tidak menceritakan pada Mas Agus. Aku yakin dia akan ketakutan karena memang sifatnya yang penakut. Malam demi malam setelah kami berjualan, aku selalu tidak bisa tidur. Suara seperti orang bekerja sebagai tukang kayu selalu muncul di setiap malam. Sehingga tidak heran saat berjualan, aku sering izin untuk tidur sebentar kepada Mas Agus, tanpa memberitahu apa yang terjadi. Tapi anehnya, Mas Agus dan kawannya seperti nyaman berada di kamar nomor 2 ini. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bersenda gurau, juga bersantai tanpa gangguan. Malam ini, aku sengaja keluar untuk menenangkan diri. Aku duduk di taman kota sendirian, mencoba berpikir mencari jalan keluar untuk masalah yang kualami. Aku sudah tidak kuat lagi jika terus-menerus diteror. Beberapa saat kemudian muncul seorang lelaki parubaya duduk di sampingku. Dia adalah salah satu penjual makanan di sekitar tempat itu. Kami mengobrol dan saling memperkenalkan diri. Rupanya, lelaki yang bernama Pak Rahmat itu biasa beristirahat di sini setelah usai berjualan. Dia mengaku berasal dari wilayah Madura, yang juga merantau untuk mengais rezeki. "Adik, tinggal di mana?" tanya Pak Rahmat. Aku memberitahu tempat kontrakan yang aku huni. Tampak ada raut wajah tegang begitu aku menyebut tempat tersebut. Setelah terdiam beberapa menit, dia kembali bertanya, apakah aku menemui kejadian aneh selama tinggal di kamar nomor 2? Dari cara bicaranya, aku yakin kalau Pak Rahman mengerti sesuatu dengan tempat tersebut. "Apa Bapak tahu asal-usul tempat tersebut?" tanyaku memancing. Pak Rahman mengeluarkan sebatang rokok kretek. Sebelum disulut, terlebih dulu dia menawariku. Tapi aku menolak, karena selama ini aku memang tidak merokok. Asap tebal dikeluarkan secara perlahan. Seperti menerawang ke masa lalu, dia belum juga menjawab pertanyaanku. Hingga akhirnya, dia mulai bercerita. Di awal datang ke kota Dombu, dia mengontrak di tempatku. Dan juga di kamar nomor 2. Sepertinya, dia tahu gangguan yang kualami, sehingga mulai menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana. Sejak awal berada di kontrakan, dia merasakan ada sesuatu yang aneh, yaitu tentang lemari gaib yang pernah dilihat di ruangan samping dapur. Lemari yang hanya terlihat di malam hari, itu pun tidak selalu muncul. Pak Rahman mendengar suara decit lemari itu dibuka jika malam tiba. Lalu terdengar pula suara seperti seseorang mengeluarkan peralatan dari sana. Semakin mencekam ketika mulai terdengar suara orang beraktivitas, yakni seperti tukang kayu yang sedang bekerja membuat sesuatu barang. Pak Rahman tidak berani turun dari balai jika sudah terdengar suara tersebut. Dia hanya terdiam sambil memejamkan mata tapi tidak bisa tidur.
Karena suara tersebut terus mengganggu di setiap malam, akhirnya Pak Rahman mencoba menelusuri ada apa di kontrakan tersebut. Tepatnya di kamar nomor 2. Karena dia yang bertanya pada penghuni kamar nomor 1, si penghuni mengaku tidak menjumpai sesuatu yang dianggap aneh. Akhirnya Pak Rahman mendapat informasi yang membuatnya pindah meninggalkan kontrakan tersebut. Seorang tetangga menceritakan bahwa sebelum dikontrakan, rumah tersebut dulu dihuni oleh sepasang suami istri. Si lelaki merupakan seorang tukang kayu yang handal, namun kesialan menimpanya. Saat lembur menyelesaikan pesanan lemari yang sudah setengah jadi, dia mengalami musibah. Dia terjengkang saat menuju dapur, hingga tangannya mengalami patah tulang. Hal itu membuatnya tidak bisa bekerja kembali, sehingga dia menyimpan semua alat pertukangan di dalam lemari, yang mana si pembeli membatalkan pesanannya. Sang istri yang merasa tidak tercukupi kebutuhannya selalu marah pada sang suami. Tentu hal itu membuat suaminya menjadi stres, tidak tahu harus bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan pada akhirnya, entah mendapat informasi dari mana, si istri melakukan sesuatu hal yang dilarang agama. Dia memaksa suaminya untuk menyetujui mengambil pesugihan. Mereka pun datang ke sebuah tempat, namun tanpa diduga, sebelum sampai tempat tujuan, sosok gaib melihat kehadiran si istri. Sosok yang dikenal dengan cebol kajiman itu pun menyukai sang istri, hingga sosok itu berubah wujud dan menemui mereka. "Siapa kamu?" tanya sang istri agak ketakutan. Cebol yang tahu tujuan mereka menjawab kalau dialah yang dicari, yang akan membuat mereka menjadi kaya raya. Tapi syaratnya tidaklah gampang. Si istri harus mau dijadikan pasangan hidup. Karena gelap mata, persyaratan itu langsung disetujui oleh sang istri. Tapi dia tidak ingin jika kelak mempunyai keturunan dari cebol kajiman. Sejak saat itu, pundi-pundi kekayaan mulai mengisi kantong si tukang kayu. Karena selama itu, sang istri tidak pernah tidur bersamanya, maka dia selalu bangun malam untuk menghilangkan kemelut dalam pikiran. Dia melakukan keahliannya sebagai tukang kayu dengan berniat menyelesaikan lemari tersebut. Hingga setiap malam, suara aktivitasnya selalu terdengar perlahan. Maklumlah, tangan kanannya dalam kondisi lemah. Sampai suatu ketika, si cebol maupun istri merasa terganggu. Lemari itu pun dimusnahkan oleh cebol kajiman. Ternyata hal itu membuat sang suami marah besar. Dia pun menyuruh istrinya agar memilih, yakni antara dia dan cebol. Karena gila harta, si istri pun memilih cebol gaib tersebut. Mendengar itu, sang suami beranjak meninggalkan rumah. Karena takut aibnya tersebar, dengan sadis si istri membunuh suaminya sendiri, lalu dipendam di tempat lemari berada. Dari situlah muncul masalah baru. Warga yang curiga dengan harta cepat si istri akhirnya mulai menyelidiki. Dan saat ditemukan mayat sang suami, maka warga semakin curiga bahwa suaminya telah dijadikan tumbal pesugihan. Atas saran dari tetua desa, maka didatangilah rumah tersebut. Warga beralasan mencari sang suami yang tidak pernah terlihat. Karena tidak bisa menunjukkan keberadaan suaminya, warga pun masuk paksa hendak menggeledah rumah. Di saat itulah muncul cebol kajiman menghalangi. Kemunculannya dibarengi dengan banyak sekali bekicot, yang diyakini hewan itulah yang dijadikan sarana pesugihan. Dan atas kedikdayaan yang dimiliki tetua adat, maka takluklah sosok gaib itu. Di akhir hayatnya, si istri meraih tangan cebol sambil mengucap sumpah setia. Setelah itu dia melakukan bunuh diri dengan menusukkan pisau di dadanya. Dan semua berakhir, sang suami sendiri ditemukan tinggal kerangka di ruang samping dapur. Dan itulah awal rumah kontrakan menjadi mencekam. Tapi hanya di kamar nomor 2 para penghuninya diganggu, karena di kamar tersebut terdapat meja tempat uang pesugihan datang. Pemilik baru sudah pernah memindah meja tersebut, tapi secara gaib selalu kembali pada tempatnya. Beberapa orang pintar, termasuk tetua adat, tidak bisa berbuat banyak.
mereka membiarkan saja kamar nomor 2 itu diselimuti misteri bagi penghuninya. Kisah Pak Rahmat membuatku yakin bahwa kamar tersebut sangat angker. Aku berpikir, kenapa hanya aku saja yang diganggu, padahal ada 3 penghuni di dalam kamar. Aku tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaanku. Yang terpenting adalah, aku akan menceritakan pada Mas Agus juga bapak tentang kisah tersebut, agar mereka menyetujui jika pindah kontrakan. Kejadian itu menjadi pengalaman tersendiri bagiku, di mana aku melihat dan mendengar sesuatu di luar nalar sekali dalam seumur hidupku. Yang ku ketahui, sampai sekarang kontrakan tersebut tetap sama. Tidak ada yang berubah sama sekali. Bisa jadi si pemilik berpikir ulang jika harus merehab bangunan, karena harus melalui proses yang akan menjadi berat jika gagal melakukannya. Sedangkan kamar nomor 2 dikosongkan tidak berpenghuni, tapi secara otomatis kamar nomor 1 juga ikut kosong, dan rumah kontrakan itu semakin terlihat angker sejak tidak berpenghuni. Entah sampai kapan dibiarkan terbengkalai. Almarhum kakek dan nenek semasa hidup dulu tinggal di suatu daerah pedalaman Lampung Timur. Desanya terletak di tengah hutan. Kalau ke tempat itu harus melalui perkebunan sawit, kapas, karet, dan rawa-rawa. Menurut bapak, jaraknya kira-kira 40 km dari jalan utama, yaitu jalan lintas Sumatera. Kala itu mereka ikut program transmigrasi, yang mana setiap lebaran aku sekeluarga pasti datang ke sana. Seru perjalanannya, dimulai dengan kapal laut Selat Sunda, lintas Sumatera, Bakoni Teluk Betung. Aku sangat menikmati perjalanannya. Karena sudah tua, kakek meninggal 4 tahun yang lalu dalam tidurnya, sedangkan nenek meninggal 1 tahun sebelumnya. Sejak mereka meninggal, aku tidak pernah mengunjungi tempat itu lagi, dan peristiwa yang akan aku ceritakan ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Tepatnya waktu aku masih kelas 5 SD. Perjalanan ke rumah kakek selalu menggunakan mobil. Biasanya bapak yang duduk di belakang kemudi, sedangkan aku duduk di sebelahnya. Aku suka sekali memperhatikan barisan pepohonan kelapa sawit ketika mobil berjalan di tengahnya. Ratusan kelapa sawit berbaris rapi membentuk terowongan di antara barisannya. Indah sekali. Pemandangan itu banyak terlihat antara Bandar Lampung dan Bergen. Di kota kecil bernama Bergen ini, jalan aspal berakhir. Selebihnya, kami harus bergoyang selama beberapa jam di dalam mobil, karena melintas di jalan tanah yang sangat bergelombang. Apalagi kalau sedang musim penghujan, medan jalan memiliki tingkat kesulitan lumayan berat. Waktu itu, kami ke rumah kakek bukan dalam rangka mudik lebaran, tapi entah dalam rangka apa, aku lupa. Yang pasti, waktunya adalah 2 atau 3 minggu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kami pun sampai ke rumah kakek. Seperti biasa, kakek nenek menyambut kami di depan rumah dengan senyum bahagia. Setelah itu, masakan khas nenek sudah siap di dapur, menunggu untuk dilahap. Mereka paham betul kalau perjalanan membuat perut kami lapar. Bagaimana perjalanannya, Bri? Asik. Tanya nenek sambil mengelus rambutku. Desa kecil tempat kakek tinggal ini belum ada listrik.
Untuk penerangan masih menggunakan lampu petromah dan lampu teplok. Sedangkan mata pencaharian penduduk desa itu adalah bertani dan berladang, termasuk kakek. Tapi kakek tidak hanya berladang. Kakek punya mesin giling padi bertenaga diesel di samping rumah, yang mana mesin tersebut disewakan pada petani lain untuk menggiling padi. Jarak dari rumah ke rumah lainnya cukup jauh, rata-rata sekitar 100 meter. Dihubungkan dengan jalan tanah yang lumayan rata. Masing-masing rumah berbahan dasar kayu dan memiliki halaman yang luas beralaskan rumput. Aku sangat menikmati suasananya. Begitu sejuk tanpa ada polusi. Untuk pergi, warga menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Jarang sekali ada motor melintas, apalagi mobil. Sedangkan untuk mengangkut hasil pertanian, warga menggunakan gerobak yang ditarik oleh sapi dengan kalung lonceng kelintingan khas di lehernya. Bagiku ada yang unik dengan sapi-sapi ini. Jadi, hasil pertanian biasanya dibawa ke koperasi atau dibawa ke pengepul untuk dikumpulkan di sana. Setelah itu baru dibawa ke kota untuk dijual. Dari gudang itulah hasil pertanian dibawa menggunakan gerobak beroda kayu yang ditarik oleh sapi. Satu gerobak ditarik oleh 1 atau 2 sapi. Karena jarak tempuh yang jauh, biasanya sapi-sapi ini jalan hingga pada malam hari dan tiba di tempat tujuan saat menjelang pagi. Yang unik adalah sapi-sapi ini sudah hafal rute jalan yang harus ditempuh tanpa diarahkan oleh kusir gerobak. Hewan ternak itu berjalan sendiri mengikuti rute perjalanan, sedangkan sang kusir bisa tidur di atas gerobak semalaman. Ketika sang kusir bangun, gerobak sudah sampai di tempat tujuan. Terkadang di saat tengah malam, gerobak-gerobak sapi ini lewat di depan rumah kakek. Awalnya aku bingung, kok sapi-sapi ini berjalan sendiri tanpa terlihat kusirnya. Yang terlihat hanyalah tumpukan hasil pertanian di dalam gerobak. Ternyata kusirnya sedang tidur di antara hasil tani. Malam Jumat itu adalah malam kedua aku di rumah kakek. Saat itu aku terlibat obrolan di teras rumah, meski hanya sebagai pendengar saja. Suasana malam hari sudah sangatlah sepi. Sesekali suara binatang malam terdengar di antara hembusan angin. Di depan rumah kakek adalah jalan desa yang cukup besar, yakni jalan utama kampung. Tidak nampak orang lewat di sana. Mungkin belum waktu musim panen, sehingga suasana jalan sangat sepi. Sedangkan di seberang jalan adalah hutan yang rindang. Agak seram kalau dilihat di malam hari. Bukankah Bapak ini ada janji dengan Hamid, Pak? Tanya nenek sambil menatap ke arah kakek. Terlihat kakek tersenyum, merasa sudah pikun. Dia benar-benar lupa jika tidak diingatkan. Sesaat obrolan berhenti. Kemudian kakek mengajak ayah ke rumah kakek Hamid. Katanya ada sesuatu hal penting yang akan dibicarakan. Kakek Hamid sendiri adalah adik kandung kakek yang biasa aku panggil kakek kedua. Beliau orangnya lebih aktif, sering juga mengajak aku mancing ke tempat yang jauh. Ayah yang terlihat sangat capek menolak ajakan kakek. Memang sejak kemarin ayah terlihat kurang sehat, sehingga bersendawa seperti sedang masuk angin. Dia berkata kalau akan ke rumah kakek Hamid esok hari, dan malam ini dia akan minta kerokan nenek sebelum lanjut beristirahat. Pada akhirnya kakek mengajakku. Aku pun mengangguk menjawab ajakan kakek. Mendekati jam 8 malam kami beranjak pergi. Dengan membawa obor, kami berdua menyusuri gelapnya malam di jalan desa terpencil itu. Untuk ke rumah kakek Hamid, dibutuhkan waktu hampir 1 jam untuk sampai di sana. Kanan kiri sepanjang jalan adalah hutan dan perkebunan. Hanya sesekali saja kami melewati rumah penduduk. Kalau masih terlihat ada orang di depan rumah, kakek akan bertegur sapa. Kakek kenal baik dengan semua penghuni rumah di desa itu. Sepanjang jalan, kami berbincang seru. Kakek memang hobi bercerita. Selain itu, beliau juga seorang yang pemberani. Makanya aku tidak terlalu takut jalan malam-malam di tengah hutan, karena di sebelahku ada kakek. Langkahku melambat,
ketika tiba-tiba kakek mengajak untuk mengucap salam. Dan ternyata kami sudah sampai di area pemakaman, tepatnya di sebelah kiri jalan yang kami lewati. Di sanalah terdapat pemakaman yang cukup besar, dengan gapura lusuh di pintu gerbangnya. Terlihat mencekam dan gelap gulita. Pantulan redup cahaya bulan memperlihatkan pohon-pohon besar sekeliling. Seingatku, di waktu siang suasana cukup mencekam, apalagi di malam hari. Aku yang baru kali ini melintas di waktu malam merasa bergidik was-was. Sepanjang perjalanan, yang terdengar hanya suara obrolan kami dan gesekan sendal di jalan tanah, diiringi suara-suara binatang hutan. Aku merasa lega setelah melewati area pemakaman. Sekitar jam 10 malam, akhirnya kami sampai juga di tujuan. Kakek kedua pun tersenyum sumringah, ditambah tawanya menyambut kami dengan gembira. Cucu kesayangan kakek akhirnya datang juga. Kata beliau, disambut menanyakan ayah. Kakek menjawab dengan kondisi ayah yang kurang sehat, sehingga tidak ikut datang. Segera, aku mematikan obor dan langsung masuk ke dalam rumah kayu itu. Nenek kedua sesekali ikut berbincang. Seru mendengar obrolan dua kakak beradik ini. Beberapa saat kemudian, nenek kedua mengajakku memisahkan diri ke belakang. Ada perbincangan penting di antara mereka berdua. Entah hal apa sehingga tidak melibatkan nenek. Aku pun duduk di dapur, menikmati kudapan sambil berbincang dengan nenek kedua. Menjelang tengah malam, pembahasan selesai. Tanpa berlama-lama, kakek langsung mengajak pulang. Aku yang sudah mengantuk langsung mengiyakan ajakan tersebut. Sempat, kakek kedua menyuruhku menginap, tapi aku lebih memilih ikut kakek pulang. Besok, ajak ayahmu ke sini ya, Bri. Ucap nenek kedua. Beliau berjanji akan menyembelih ayam untuk hidangan kami saat bertandang. Setelah berpamitan, kembali kakek menyalakan 2 obor, dan kami langsung berjalan pulang. Udara mulai terasa sangat dingin. Entah kenapa suasana juga lebih hening. Untungnya, kakek masih semangat mengajak aku ngobrol, dan suasana menjadi lain ketika suara binatang-binatang ikut saling bersahutan. Mendadak, aku merasa ada sesuatu yang membuatku merinding. Aku pun menggandeng erat tangan kakek untuk menenangkan diri. Tenang saja, tidak usah takut, Bri. Kan ada kakek. Ucap beliau tersenyum ketika melihat gelagatku. Di tengah-tengah perjalanan, terdengar lolong anjing hutan dari kejauhan, yang membuatku semakin erat menggenggam tangan kakek dan semakin merapatkan diri ke badan kakek. Lolong anjing yang tidak hanya sekali, tapi beberapa kali itu memecah kesunyian malam. Bukan rahasia lagi. Aku yang masih kecil pun tahu, kalau ada lolong anjing yang panjang, berarti ada aktivitas makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba lolong anjing berhenti total. Seluruh menjadi hening dan sepi. Hanya suara langkah kaki kami saja yang terdengar. Aku merasa kalau kakek melangkah semakin melambat. Aku tidak tahu mengapa. Dan tiba-tiba terdengar suara keliningan dari arah belakang. Ternyata suara itu berasal dari lonceng kecil yang ada di leher sapi menarik gerobak. Dari kejauhan, tampak gerobak sapi itu berjalan pelan ke arah kami. Aku menatap heran ke arah gerobak itu. Berbeda dengan kakek yang biasa saja. Lama-kelamaan, gerobak sapi semakin mendekat, dan akhirnya lewat juga di samping kami berdiri. Kakek menghentikan gerobak sapi itu dengan memegang lehernya. Aku melihat ke arah gerobak yang seharusnya berisi kusir dan hasil pertanian. Tapi ternyata kosong. Tidak nampak ada sesuatu pun di atas sana. Dengan polos, aku mengajak kakek untuk naik gerobak agar cepat sampai tiba di rumah. Tidak usah, Bri, kata kakek. Beliau menjelaskan jika gerobak tersebut sudah ada yang menaiki di depan nanti. Aku tidak mengerti apa maksud omongan kakek. Sepanjang mata memandang ke depan, aku tidak melihat siapapun. Di malam itu hanya ada kami berdua.
Belum sempat aku bertanya kembali, kakek menepuk punggung sapi agar meneruskan perjalanan. Gerobak sapi itu pun melanjutkan berjalan dengan pelan. Begitupun dengan kami, melanjutkan berjalan mengikuti sekitar 30 meter di belakangnya. Perasaanku semakin tidak enak. Kakek tidak mengeluarkan sepatah kata pun, sedang tangannya menggenggam erat tanganku yang mulai takut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gerobak sapi itu berhenti. Kami pun ikut menghentikan langkah. Di saat itulah kakek menarik tanganku, seraya memberi isyarat agar mengikutinya untuk pindah ke tepi jalan. Aku bingung, kenapa kakek tiba-tiba pindah posisi jadi ke pinggir jalan. Kita berhenti dulu di sini. Ada yang mau lewat. Kamu jangan takut, Bri. Tenang saja, ucap kakek sambil tersenyum tipis menahan perasaan tegang. Aku baru sadar, ternyata gerobak sapi itu berhenti tepat di depan pemakaman umum. Aku menunggu apa yang terjadi dengan perasaan cemas. Dan aku menjadi gemetaran ketika tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatianku. Meski remang, tapi terlihat jelas sesuatu muncul di dalam area pemakaman itu. Ada cahaya yang keluar dari salah satu gundukan kuburan. Dan cahaya itu ternyata api yang menyala pada ujung obor yang keluar dari dalam kuburan. Saat kuperhatikan dengan seksama, obor itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi ada sosok yang memegang. Dari kejauhan, terlihat bayangan hitam berbentuk manusia yang muncul dari dalam kubur sambil memegang obor itu. Sosok itu berwujud bayangan hitam pekat memakai jubah panjang. Aku yang gemetar ketakutan langsung menggeser badan pindah ke posisi di belakang kakek. Rasa penasaran membuatku mengintip dari pinggangnya. Bayangan itu kemudian melayang menuju ke arah luar pemakaman. Dan tidak lama kemudian, dari gundukan kuburan yang lain muncul juga obor. Sama seperti yang pertama, ada bayangan hitam juga yang keluar membawa obor tersebut. Berikutnya, muncul lagi dari kuburan yang lain. Dan muncul lagi satu persatu. Jarak kami ke area pemakaman yang hanya sekitar 30 meter cukup untuk melihat peristiwa itu dengan jelas. Aku semakin ketakutan, bahkan ingin nangis rasanya. Sedangkan tanganku masih terus menggenggam tangan kakek kuat sekali. Jangan takut, Bri, tenang saja. Itu juga makhluk Allah yang tidak akan berbuat jahat, ujar kakek menenangkan. Tapi tetap saja aku ketakutan. Sambil mengintip, aku melihat bayangan dengan membawa obor itu keluar area pemakaman, yang ternyata kesemuanya menuju gerobak sapi yang berhenti di sana. Satu persatu mereka menaiki gerobak sapi itu. Aneh, begitu naik, mereka langsung raib entah kemana. Begitupun dengan obor yang dibawa, padam dan tidak nampak lagi. Setelah semua naik, kemudian gerobak itu kembali berjalan pelan. Ketika masih terkesima melihat peristiwa itu, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ternyata ada barisan obor berjalan dari arah kanan kami, tepat-tepatnya dari arah kampung di mana rumah kakek kedua berada. Barisan itu berjumlah sekitar 10 obor, yang mana masing-masing dipegang oleh satu bayangan hitam berbentuk manusia berjubah. Kesemuanya berjalan pelan ke arah kampung kakek, mengikuti laju gerobak tersebut. Aku semakin ketakutan, dan kali ini tidak berani melihat. Ketika barisan bayangan hitam itu semakin mendekat dan terus mendekat, yang akhirnya melintas juga tepat di hadapan kami. Aku benamkan kepala ke dalam baju kakek. Aku merasa sangat takut. Terdengar kakek mengucap salam ketika barisan makhluk itu tepat berada di hadapan kami. Aku dengar ada yang menjawab salam kakek. Suara yang menggema itu adalah suara seorang laki-laki. Aku tidak berani melihat, masih menutup mata dan membenamkan kepala di pinggang kakek. Beberapa saat kemudian, yang aku dengar adalah keheningan. Setelah itu, kakek mengajakku melanjutkan perjalanan. Kamu tidak usah takut, Bri. Kita akan berjalan di belakang mereka. Sosok itu hanyalah ingin pulang saja, ucap kakek. Pulang kemana? Pertanyaan itu kusimpan di otakku. Aku yang ketakutan tidak ingin berbicara sepatah kata pun. Aku hanya berharap segera sampai rumah, itu saja.
Kami berjalan di belakang barisan bayangan hitam yang membawa obor itu dengan jarak yang sama. Di sepanjang jalan, tanganku tetap menggenggam tangan kakek kuat-kuat. Aku perhatikan, setiap melewati satu rumah penduduk, ada satu bayangan yang muncul dari gerobak, lalu masuk melayang ke dalam rumah. Ketika ada rumah lagi, satu bayangan berbelok dan masuk ke rumah itu, begitu seterusnya. Tidak terasa, akhirnya kami tiba di rumah. Aku langsung berlari dan mengetuk pintu, sementara rombongan bayangan pembawa obor meneruskan perjalanannya. Saat pintu rumah dibuka nenek, kakek mengajak untuk langsung ambil wudhu dan ikut menunaikan sholat malam bersamanya. Sungguh, sesuatu yang mengerikan masih mengisi pikiranku. Entah siapa sebenarnya sosok pembawa obor itu. Esok harinya sebelum aku bertanya, kakek lebih dulu menjelaskan pada aku tentang peristiwa semalam. Menurutnya, di kampung itu ada cerita turun-temurun, yang mana setiap bulan ruah akhir adalah waktunya arwah orang yang sudah meninggal untuk pulang ke rumah masing-masing. Sosok itu tidak menampakkan diri, tapi dipercaya muncul di rumah dan membantu berdoa. Yang mana doa tersebut demi hasil panen yang melimpah. Dan pada malam itu, aku dan kakek melihat hal nyata yang benar-benar terjadi. Tapi yang aku heran, tidak ada yang berbelok ke rumah kakek. Begitu aku tanyakan, kakek menjawab kalau belum ada leluhur yang meninggal di rumah tersebut. Sedangkan sosok bayangan pembawa obor itu dipercaya sebagai leluhur masing-masing warga. Mungkin kalau kakek atau nenek meninggal dunia, barulah ada salah satu bayangan yang berbelok kemari, ucap kakek. Sebelum aku mengakhiri kunjunganku tepat 1 hari sebelum Ramadan tiba, aku mendengar kakek berbincang dengan ayah. Menurut kakek, pada waktu itu di rumah kakek Hamid ramai tokoh warga yang berkumpul. Hadir pula warga lain yang memasak besar untuk sebuah acara khusus. Yang ternyata atas kesepakatan para ulama, maka kepercayaan itu akan dihapus pelan-pelan. Para sesepuh tidak ingin jika menjadi satu dosa besar karena telah musyrik, yakni berharap panen mereka berhasil atas doa dari sosok misterius pembawa obor, bukan atas kehendak Tuhan. Meskipun ada hampir sebagian yang menolak, namun proses tetap berlanjut. Mereka akan melakukan makan bersama di pemakaman sambil melakukan tahlil massal. Tidak ada tujuan lain dari makan bersama itu selain merekatkan tali silaturahmi antar warga kampung, sehingga terjalin kerukunan dan kenyamanan. Dan ternyata kunjungan ke rumah kakek Hamid malam itu adalah membahas hal tersebut. Kedua kakekku itu berdiskusi agar tidak terjadi benturan warga yang pro dan kontra. Itulah kisah yang selalu kuingat dari almarhum kakek. Dan yang aku ketahui, meskipun masih ada yang percaya dengan kehadiran arwah, tapi sampai sekarang masih dilakukan acara tahlil bersama di makam sebelum Ramadan tiba, demi mempertebal iman dan mengingat bahwa seseorang akan kembali pada asalnya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sampai